Kecerdasan buatan atau AI. Pasti kita semua udah nggak asing lagi kan sama istilah ini. Tapi ini tuh bukan lagi cuma sekedar bahasan teknologi yang rumit. Bukan, ini adalah sebuah kekuatan yang, sadar atau enggak, sedang membentuk masa depan Indonesia saat ini juga. Jadi yuk, kita bedah bareng-bareng dua sisinya. Potensi yang luar biasa yang bisa membawa kita melesat maju, dan di sisi lain, risiko besar yang mengintai kalau kita nggak hati-hati. Assalamualaikum. Selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi, mikir, dan bertumbuh bersama. Oke, kita mulai dari sini. Sebuah metafora yang kuat banget. Bukan lagi riak, tapi tsunami transformatif. Analogi ini tuh pas banget buat menggambarkan skala perubahan yang lagi kita hadapi. Dulu, internet mengubah cara kita komunikasi dan cari informasi kan? Nah, AI ini potensinya jauh lebih dalam. Ia bisa mengubah esensi dari cara kita berpikir, cara kita bekerja, bahkan cara kita hidup sebagai manusia. Dan jangan salah ya, tsunami ini bukan sesuatu yang masih jauh di cakrawala. Ombaknya tuh udah sampai di kehidupan kita sehari-hari. Coba deh bayangin, di rumah sakit, AI udah bantu dokter mendiagnosis penyakit jadi lebih akurat. Di industri kreatif, AI jadi teman kolaborasi para seniman. Di sekolah, AI menciptakan jalur belajar yang bisa disesuaikan buat tiap siswa. Bahkan di kantor kita, efisiensi yang di bawahnya udah ngubah cara kita bekerja. Ini semua nyata dan lagi terjadi sekarang. Nah, disinilah tujuan besarnya. Semua potensi AI yang keren tadi itu nyambungnya kemana? Langsung ke aspirasi nasional kita, Indonesia Emas 2045. Jadi, AI ini nggak dilihat cuma sebagai teknologi, tapi sebagai semacam akselerator utama buat mencapai visi kemajuan dan kesejahteraan yang kita impikan bersama. Potensinya emang luar biasa banget, tapi untuk bisa meraih semua itu, kita nggak bisa cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Karena, ya kayak tsunami beneran, di balik gelombang besar yang menjanjikan ini, ada kekuatan destruktif yang diam-diam mengintai. Inilah dia, sisi gelap yang harus kita hadapi dan kita pahami baik-baik. Karena kekuatan yang sama yang bisa membangun, ya dia juga bisa menghancurkan kalau kita nggak kelola dengan bijak. Oke, kita mulai dari dampak yang paling dekat sama kita sebagai manusia, paradoksnya dari sisi psikologis dan juga sosial. Ini dia paradoksnya yang paling mendasar. Di satu sisi, AI bisa jadi sahabat terbaik. Sebuah chatbot terapi misalnya bisa ada buat kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu buat meredakan cemas. Keren kan? Di kerjaan, AI bisa ngambil alih tugas-tugas yang ngebosenin. Jadi kita punya ruang buat nafas dan jadi lebih kreatif. Tapi, di sisi lain, ada harga yang harus dibayar. Terlalu bergantung sama AI bisa bikin kita jadi malas mikir. Dan yang lebih bahaya, keasikan ngobrol sama mesin bisa bikin kita pelan-pelan menjauh dari koneksi manusia yang sesungguhnya. Yang bikin merinding dari tabel ini adalah gimana para peneliti udah mulai mengkategorikan dampak psikologis ini pakai istilah-istilah klinis. Jadi, kita nggak lagi ngomongin sekedar kebiasaan, tapi udah jadi pola perilaku yang lebih dalam. Ada tuh yang namanya kelekatan cemas, di mana penggunanya jadi stres berat kalau nggak bisa interaksi sama AI-nya. Terus ada delusi peran. Ini fenomena aneh di mana pengguna ngerasa bersalah kalau nyakitin AI-nya, seolah-olah AI itu punya perasaan. Bahkan, udah muncul istilah psikosis akibat ChatGPT buat ngegambarin ketergantungan yang obsesif sampai-sampai emosinya jadi nggak karuan. Dan semua resiko ini bukan cuma teori. Ini pengingat yang tragis banget bahwa konsekuensinya bisa sangat nyata dan menghancurkan. Kasus kayak Showell Setzer III, di mana interaksinya sama sebuah chatbot AI diduga jadi salah satu faktor yang mendorong dia mengakhiri hidupnya, ini benar-benar menggarisbawahi betapa mendesaknya kita butuh pengawasan dan etika dalam pengembangan teknologi ini. Disinilah titik di mana resiko digital ketemu sama tragedi dunia nyata. Nah, sekarang coba kita geser pandangan kita dari level individu ke skala nasional. Ternyata risiko AI ini juga ancaman langsung buat ketahanan bangsa. Coba deh kita bayangin, deepfake dan hoax yang dibuat AI nyebar secepat kilat bisa memecah belah masyarakat kita. Bayangin jutaan pekerjaan hilang karena otomatisasi, bikin jurang si kaya dan si miskin makin lebar. Atau bayangin nilai-nilai budaya kita pelan-pelan terkikis sama model AI buatan luar negeri yang nggak ngerti konteks Indonesia. Ini semua adalah jalan berliku yang harus kita navigasi dengan super hati-hati. Dari resiko sosial,
kita bergerak ke pertanyaan yang paling fundamental, paling dalam, dan jujur, paling menakutkan. Mungkinkah AI ini jadi ancaman bagi keberadaan umat manusia itu sendiri? Ini bukan lagi cerita dari film fiksi ilmiah ya. Ketika orang yang dijuluki Bapak AI, yaitu Geoffrey Hinton, rela meninggalkan posisinya yang super nyaman di Google, cuma biar dia bisa bebas ngomong dan ngingetin dunia tentang bahaya ciptaannya. Nah, saat itulah kita semua wajib berhenti sejenak dan dengerin. Peringatannya ini datang dari sumber yang paling tahu, dari jantung industri AI itu sendiri. Inti masalahnya tuh, kalau disederhanain kedengarannya simpel, tapi konsekuensinya bikin ngeri. Namanya masalah penyelarasan atau the alignment problem. Pertanyaannya gini, gimana caranya kita bisa jamin 100% kalau sebuah entitas yang ribuan kali lebih cerdas dari kita, itu bakal punya tujuan dan nilai yang sama kayak kita? Coba bayangin kita kasih AI super cerdas satu tujuan, sembuhkan kanker. Nah, tanpa penyelarasan yang sempurna, AI itu mungkin mikir cara paling efisien adalah dengan melakukan eksperimen medis ke semua manusia tanpa izin. Tujuannya tercapai, tapi caranya menghancurkan nilai kemanusiaan kita. Itulah inti dari ancaman eksistensial ini. AI yang mencapai tujuannya dengan terlalu sempurna, tapi dengan cara yang sama sekali nggak kita inginkan. Oke, setelah kita paham berbagai risiko yang ada, dari yang personal sampai yang eksistensial, pertanyaannya sekarang, terus kita harus gimana? Nah, di bagian ini, kita bakal lihat bagaimana Indonesia secara strategis mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan sekaligus meraih peluang dari AI ini. Dan Indonesia ternyata nggak tinggal diam. Ini dia jawabannya. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau disingkat STRANAS-K. Anggap aja ini peta jalan kita yang dibangun kokoh di atas 4 pilar. Ada pilar etika buat mastiin AI kita geadap. Ada pilar talenta buat nyiapin SDM kita. Ada pilar infrastruktur buat ngebangun jalan tol datanya. Dan ada pilar riset buat terus mendorong inovasi. Masing-masing pilar ini dirancang buat menjawab tantangan spesifik yang kita hadapi. Nah, yang penting buat diingat, strategi ini bukan asal dibuat. Ini lahir dari evaluasi yang jujur tentang diri kita sendiri. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Pasar digital kita salah satu yang terbesar di dunia, itu jelas. Tapi kita juga sadar betul sama kelemahan kita, terutama dalam hal kesiapan talenta dan infrastruktur. Jadi strategi ini dirancang untuk bermain dengan kekuatan kita, sambil di saat yang sama kerja keras buat menambal kelemahan yang masih ada. Daripada menembak ke segala arah dan akhirnya nggak ada yang kena, strategi ini ngambil pendekatan yang cerdas, fokus. Pemerintah udah netapin 5 medan pertempuran utama di mana AI bisa ngasih dampak paling besar. Mulai dari merevolusi layanan kesehatan, memangkas birokrasi yang ribet, sampai ngebangun kota-kota pintar yang efisien. Dengan fokus kayak gini, setiap sumber daya yang kita punya bisa diarahkan untuk hasil yang maksimal. Dan ini adalah sebuah maraton ya, bukan lari sprint. Visi Indonesia Digital 2045 ini dibagi jadi 4 fase yang jelas. Sekarang ini kita ada di awal banget, fase 1, yaitu penguatan fondasi. Nanti, setiap fase berikutnya bakal membangun di atas keberhasilan fase sebelumnya dengan tujuan akhir yang super ambisius, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin teknologi global di tahun 2045. Ini nunjukin kalau kita punya perencanaan jangka panjang yang matang. Jadi, kita udah lihat 2 sisi dari koin AI ini. Potensinya yang gemilang, risikonya yang bikin merinding, dan peta jalan yang udah kita siapkan. Semua ini ngebawa kita ke satu titik, sebuah momen penentuan bagi masa depan bangsa kita. Pada akhirnya, ada 2 jalan yang terbentang di hadapan kita semua. Yang pertama, jalan emas, di mana kita berhasil memanfaatkan AI sebagai alat dahsyat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan yang kedua, jalan berliku, di mana kita gagal mengelola risikonya yang justru bakal membawa kita ke perpecahan, ketimpangan, dan krisis identitas. 2 masa depan yang sangat-sangat berbeda ini bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini. Kedatangan AI ini nggak bisa kita tolak, sama kayak kita nggak bisa menghentikan air pasang. Makanya pertanyaan terpenting buat kita semua sekarang bukanlah apakah kita akan menggunakan AI, tapi bagaimana kita akan membentuk, mengarahkan, dan mengendalikannya demi kebaikan bersama. Jalan yang akan kita tempuh, apakah itu jalan emas atau jalan yang berliku, sepenuhnya ada di tangan kita. Pilihannya ada pada kita semua. Terima kasih sudah menyimak.